Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan. Senin 14 Oktober 2024. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak, mari saudara-saudara kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia sebelum kita beraktivitas di dalam segala hal hari ini ke depan. Kita memohon belas kasihan Tuhan sehingga apa yang kita kerjakan boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Mari kekasih Kristus kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur pasal 108 ayat 4 dan 5. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan 5. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan yang adalah hakim yang maha adil. Perlu disadari bahwa membalas perbuatan orang yang merugikan kita dengan ganti merugikan dirinya hanyalah mendatangkan rasa puas yang semu. Ingat, rasa puas yang semu. Sebab dengan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tersebut, sesungguhnya kita telah menempatkan kualitas diri kita sederajat dengan yang bersangkutan. Itu sebabnya yang patut kita lakukan adalah menyerahkan pembalasan tersebut kepada Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Di dalam keadilannya, ia menegakkan keadilan dengan
menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tindakan Allah di dalam menegakkan keadilan ini dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 8. Di situ ditulis bahwa Yohanes melihat doa umat Tuhan yang mengalami penindasan di dunia bagaikan dupa yang naik ke takhta Allah. Lalu ia melihat seorang malaikat Tuhan mengambil sebuah pedupaan dari emas, mengisinya dengan api dari mezbah yang mengepulkan asap doa dari umat Tuhan tadi, lalu melemparkannya ke bumi. Ia melakukan hal itu sebagai hukuman pembalasan terhadap manusia yang berbuat jahat dengan menindas umat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak usah membalas kejahatan yang dilakukan orang terhadap diri kita, karena Tuhan sendirilah yang akan membalaskannya bagi kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya percaya bahwa saudara memahami akan hal ini, bahwa kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi Bapak Ibu, kenyataan dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita berkata, saya tidak akan membalas jahat, saya berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil, yang akan membalas semuanya itu. Tapi kenyataannya saudara, kembali saya bertanya, mengapa kita tidak mengalaminya? Sebab kalau kita boleh jujur, sesungguhnya seringkali kita suka berkata di mulut bibir saja, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara, kita tidak rela melepaskannya dengan segenap hati. Kita boleh berkata bahwa saya mengampuni mereka, saya tidak akan membalas kejahatan mereka, biar Tuhan yang membalas. Tetapi sesungguhnya hati kita, pikiran kita tetap terfokus kepada persoalan ini. Kita tidak pernah puas kalau kita tidak membalas hal itu dengan perbuatan kekuatan kita. Mari saudara-saudaraku, biar pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mau dibodohi oleh intimidasi si jahat. Kalau saudara berkata saudara melepaskan persoalan, masalah ini kepada Tuhan, maka sepatutnya saudara melepaskannya 100%. Jangan pernah saudara menyentuh lagi. Biar Tuhan yang berperkara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan kita memaksa kehendak kita untuk Tuhan mengerjakan apa yang kita pikirkan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan menurut kehendak Dia. Dan saudara boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, hakim yang adil, menolong dan memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah hakim yang adil, yang tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan merajalela di muka bumi. Di dalam keadilan-Mu, Engkau menghakimi semua orang, dan di dalam kebenaran-Mu, Engkau menimbang niatan hati dan perbuatan yang dilakukan oleh semua insan. Kepadamu ya Tuhan, kami berlindung. Naungilah diri kami di bawah sayap keadilan-Mu. Lindungilah diri kami dari orang yang berniat jahat kepada kami, dan belalah perkara kami di hadapan orang-orang yang memfitnah hidup kami. Di dalam perlindungan-Mu itu kami merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pagi hari ini di minggu yang baru kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, di mana kami boleh menikmatinya sampai hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami bersyukur,
karena Engkau limpah dengan kasih setia, dan hanya dekat dengan dirimu hati kami tenang. Oleh sebab itu kami memohon Engkau berkenan menuntun dan menyertai hidup kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat beraktivitas di minggu yang baru ini dalam kemenangan. Sertai diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bimbinglah kami agar berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, sepanjang minggu ini dengan keberhasilan-Mu. Pakailah diri kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Ampuni kami, kasihani kami, dan bawa kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami. Di saat orang berbuat jahat kepada kami berserah kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hakim yang adil yang akan membela kami. Engkau yang akan membalas semuanya itu. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Kami melepaskan semua beban kami itu ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba kembali berdoa memberkati semua umat Tuhan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi setiap pribadi. Tuntun, pimpin setiap pribadi berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Bawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup menghormati, menghargai anugerah-Mu ya Allah. Sehingga mereka hidup tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi mereka boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengajar mereka untuk boleh melihat betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa kasihnya Engkau terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Biarlah itu kehendak Tuhan, hak Tuhan untuk mengatasi semuanya. Kami berserah kepada-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan daripada mereka. Bahkan pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Hamba berdoa Tuhan menolong mereka. Yang sedih Tuhan hibur, yang lemah Tuhan beri kekuatan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Hamba mohon kasih Kristus, kuasa darah anak domba Allah, turun mengalir memenuhi setiap pribadi mereka. Sembuhkan mereka kembali Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat kasih Tuhan tidak terbatas, tetap melimpah dalam hidup mereka. Pakai hidup mereka menjadi berkat untuk banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa hamba-Mu terus dengan kekuatan baru, urapan baru pagi hari ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu menjadi berkat kepada keluarga besarnya, kepada rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup mereka seperti apa yang Engkau mau. Biar mereka dapat mengerjakan tugas fungsi mereka dengan baik dan berhasil. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Bapak terima kasih, berkati hidup mereka untuk terus boleh menjadi berkat di dalam kasih sayang-Mu, dalam nama Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati, pimpin, bimbing hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, bahwa hamba-Mu untuk boleh melihat betapa besar kasih-Mu yang tidak terbatas.
Biarlah segala sesuatu yang ia alami, tekanan-tekanan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan Engkau yang membalas semuanya itu. Tuhan lindungi Ibu Ripka bersama dengan keluarga besarnya, spesial bagi rumah tangganya. Suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Apa yang mereka kerjakan hari-hari ini, tangan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Kembali pagi ini hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati. Tuhan bawa hidup hambamu berjalan dalam rencana rancangan Tuhan. Perlindunganmu nyata bagi ia siang dan malam. Kesehatan terbaik turun atas pribadinya. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupnya. Dia boleh terus menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan lindungi, pelihara, dan biar segala sesuatu Tuhan ada bersama dengan dia. Diberkati untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Hamba berdoa bagi hambamu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan memimpin, membimbing hambamu. Biarlah hari ini, minggu ini, tangan Tuhan terus menuntun ia dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, membawa dia boleh melakukan semua aktivitas di dalam takut akan Tuhan. Berkati pribadinya dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat-Mu, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, dia kerjakan dengan segenap hati bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa untuk hambamu Ibu Heriati Salama yang berada di kota Pakpak. Bapak hamba minta kasih Kristus yang tidak terbatas turun memenuhi seluruh hidup daripada Ibu Heriati, jasmani dan rohani. Tuhan beri ia kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Berkati pribadinya dengan kebenaran-Mu ya Allah. Pakai hidup hambamu ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi keluarga besarnya, bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Jeffrey Rumpuin, dan juga kepada anak cucu. Dan semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan yang mereka kerjakan hari ini ke depan, tangan Tuhan tolong dan membuat berhasil adanya. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, biar kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan biru Yesus menyembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih buat kasih-Mu kepada hambamu Ibu Heriati Salama dan juga dengan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam kehendak Tuhan, di dalam rancangan rencana Tuhan, dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan urapi ia dengan kekuatan baru, dengan urapan baru pagi hari ini, bahwa hidup hambamu terus untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati hambamu dalam rencana rancangan-Mu ya Allah, sehingga apa yang Engkau telah siapkan, Engkau telah rencanakan dalam kehidupan hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras, itu terlaksana bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi pribadinya, rumah tangganya, keluarga besarnya, orang-orang yang ia kasihi. Tuhan lindungi dan pelihara, dan semua jemaat yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pakai hambamu untuk menyatakan kebenaran bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentianur Sagala.
Hari ini dan minggu yang baru, kekuatan Tuhan tetap bersama dengan hamba-Mu. Hikmat-Mu menyertai ia, sehingga apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pelayanan, diberkati Tuhan dalam keberhasilan. Hikmat-Mu menyertai ia dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga ia putuskan adalah datang daripada Tuhan sendiri. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas dia siang dan malam. Lindungi tempat usahanya, lindungi tempat tinggalnya, dan semua yang ia kerjakan. Tangan Tuhan turut campur tangan, sehingga dia akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kesehatan terbaik melimpah atas pribadinya, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Pegal. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang guru. Tuhan berkati ia dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan istimewa dalam pelayanan kepada murid-muridnya, dia lakukan dengan hikmat Tuhan, dalam takut akan Tuhan, sehingga pribadinya menjadi teladan, panutan, bahkan membawa anak-anak asuhnya di dalam takut akan Tuhan, mengenal pribadi-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Ayu Lestari, dan juga kedua anak tercinta Merits dan Anggi. Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Pendidikan daripada anak-anaknya Tuhan juga buat berhasil. Dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Biarlah apa yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini, hikmat Tuhan menyertai dan membuat ia berhasil. Lindungi, pelihara, dan Tuhan juga berkati hidup pribadinya, keluarga besarnya, dan rumah tangganya. Berkati suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, dan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang sedang ia gumuli. Tuhan buka jalan, Tuhan beri yang terbaik dalam pekerjaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan hikmat, marifat, kedewasaan, semakin takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, dan memberkati anak-anak mereka, Yemima, Renhat di bangku pendidikan. Hikmat Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka sanggup untuk mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan berhasil. Tuhan beri pertumbuhan yang kuat, sehat, dan juga kepada Gefariel, Tuhan memberkati. Kami serahkan Gefariel ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah, sebab dia adalah milik-Mu. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Bapa terima kasih buat kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan bagi keluarga ini, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya. Berikan ia kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh selalu menyadari segala sesuatu yang ia kerjakan, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah dia boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dia tidak boleh berbangga diri karena apa yang ia kerjakan, semua hanya kemurahan-Mu. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Beni Epa, dan juga kepada anak-anak tercinta Angel, Mita, Kristo. Tuhan memberkati. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan biar apa yang mereka kerjakan dalam semua aktivitas mereka masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Pagi ini hamba kembali berdoa juga bagi hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie hari ini, minggu berjalan. Tuhan campur tangan dalam semua aktivitas yang ia kerjakan.
Apa yang ia tidak pahami, Tuhan singkapkan, sehingga dia boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ia, dan segala janjimu, ya dan amin atas hidupnya. Tuhan berkati ia dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Lindungi dia siang dan malam, jauhkan dia dari semua hal-hal yang tidak berkenan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, mengucap syukur untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi semua aktivitas kami pada hari kemarin, di dalam ibadah-ibadah raya kami dari pagi, sore sampai malam. Semua berjalan karena Tuhan baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan tidak berhenti pada hari Minggu, tapi hari ke depan kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi bangsa negara kami dalam persiapan pilkada-pilkada. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya, bahkan semua para aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya akan mengerjakan bagian mereka dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara pribadi, rumah tangga mereka juga. Bapak terima kasih untuk semuanya. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan di dalam minggu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan pada saat kita melepaskan persoalan problema kita, jangan pernah kita menyentuhnya lagi. Kita percaya bahwa Tuhan terlalu mudah untuk membalas semuanya itu. Biar Tuhan yang menyelesaikan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.